Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami, ajarilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari, dan melakukan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tolong juga Tuhan Yesus untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini. Tolong mampukan mereka, lindungi mereka, berikan kuasa kepada mereka, ajari mereka untuk mengasihi, melayani rakyatnya dengan adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 18. Setia dalam perkara kecil. Nasihat di mana Yesus berkata, yang setia kepada perkara-perkara kecil, dia pasti akan setia juga kepada perkara-perkara besar. Yang benar terhadap hal-hal yang kecil, dia juga akan benar terhadap hal-hal yang besar. Lalu Yesus berkata juga, seorang hamba tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, karena jika dia mengabdi kepada Tuhan, pastilah dia akan membenci Tuhan yang satu. Dan Yesus berkata, tidak boleh mengabdi kepada Tuhan lalu mengabdi juga kepada Mammon. Dan di ayat terakhir, ayat 18 dikatakan, yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia adalah berbuat zina. Dan perempuan yang diceraikan oleh suaminya, siapapun yang kawin dengan dia, dia juga berbuat zina. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah di mana Yesus menginginkan kita umat manusia yang ada di dunia ini supaya benar-benar setia. Pertama, setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti tadi digambarkan bahwasanya tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mammon juga. Tetapi kita harus benar-benar hanya mengabdi kepada Tuhan. Bukan jadi prioritas kita mengabdi kepada Mammon atau harta atau kekayaan, bukan itu prioritas. Tetapi harta atau kekayaan itu bolehlah kita pergunakan jadi sarana untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menolong orang-orang yang miskin. Bolehlah kita pergunakan Mammon atau harta atau kekayaan tersebut untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki. Lalu mengenai hubungan suami istri di sini juga Yesus memesan bahwasanya sebenarnya
pernikahan itu adalah antara suami dan istri, itu adalah abadi. Tidak boleh diceraikan siapapun. Karena memang di Ulangan dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat dikatakan boleh menceraikan istrinya. Tapi sebenarnya itu semua adalah akibat dari kekerasan hati umat manusia pada zaman itu. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mengkehendaki adanya perceraian. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh siapapun, kecuali oleh kematian. Jadi Tuhan tidak mengkehendaki adanya perceraian di dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Jadi kesimpulan dari firman ini, kita harus benar-benar setia kepada Tuhan, dan apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kekayaan ataupun harta, baiklah kita pergunakan itu semua jadi sarana untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan Tuhan, melayani Tuhan dan menolong orang-orang yang miskin. Di dalam keluarga juga harus benar-benar antara suami dan istri benar-benar setia. Tuhan tidak mengkehendaki adanya perceraian, karena yang sudah diberkati oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan menjadi suami istri itu adalah abadi. Tidak boleh diceraikan siapapun, kecuali kematian yang menceraikannya atau yang memisahkannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajari kami semua umat manusia yang ada di sini agar kami benar-benar setia kepada Tuhan, dan bukan setia atau mengabdi kepada mammon atau harta dan kekayaan, tetapi bolehlah kekayaan harta yang Tuhan titipkan itu jadi sarana untuk dipakai melayani Tuhan dan menolong orang-orang miskin juga. Di dalam keluarga juga Tuhan mengkehendaki supaya benar-benar tetap tidak ada perceraian, tetapi tetap bersatu, tetap setia antar suami dan istri. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati, lindungi kami, mampukan kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk melakukan semua pesan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin.